Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus, NIM 17073101 dari jurusan Teknik Otomotif. Kali ini saya akan melakukan observasi tentang mata kuliah Teknologi Alat Berat untuk memenuhi syarat perkuliahan. Baik Pak, dengan Bapak nama siapa tadi Pak? Pak Nanang. Pak Nanang. Ya. Ini jenis alat beratnya apa nih Pak? Ini ekskavator strip 7 tahun 2009. Keluaran tahun 2009. Komatsu. Komatsu. Kerusakan yang sering terjadi kalau seketika di lapangan itu apa-apa aja biasanya tuh Pak? Banyak sih. Dia tergantung dari masa kerja kan, istilahnya dari kalau udah di atas 5 tahun ya banyak aja. Dari undercarriage sendiri, misalkan untuk undercarriage kan bagian bawah nih, bagian roda, roller, idler, sprocket, itu undercarriage namanya. Kadang udah bocor, paling itu. Nah, untuk selang-selang, untuk hidroliknya paling selang-selang pecah. Kendalanya itu. Kalau engine pada umumnya sih masih ini tergantung dari maintenance itu sendiri kan. Kalau dari perawatnya bagus, alhamdulillah sih jarang kendala. Kendalanya sering di hidroliknya gitu ya Pak? Hidrolik paling hose-nya, selangnya pecah karena udah kadaluarsa, paling di atas mungkin boleh dibilang 5 tahun bisa pakai. Itu pun kan tergantung dari itu. Dari misalkan ini kan pakainya pressernya di 5000 PSI ini, Ya. Sekitar 350 ataupun 400 kg cm kuadrat kan. Ya kalau pakai selangnya di bawah itu yang pressernya misalkan di 4000, ya nggak bisa. Berarti kan udah dibatas kemampuan dari pressure yang ada dari pompa, dari hidrolik sendiri, makanya cepet pecah. Itu kerusakannya yang biasanya terjadi itu ulah mekaniknya atau emang gimana Pak? Atau dari treknya? Bukan Penyebabnya dari operatornya? bukan dari operator. Operator itu sebetulnya ya emang sekedar menjalankan untuk itu sebagai sopir kan istilahnya, si operator pengendali. Semuanya kan udah diatur dari settingan dari kontrol valve. Kayak apa sih operator kalau emang reliefnya udah di 400, misalkan di 300 atau 50, mau beban kayak apa di atas, misalkan beban di atas 350 nih yang mau ditarik ataupun didorong, ya dia nggak bakal sanggup karena settingan dari kontrol valve sendiri untuk ngerilis dia udah di 350. Nah di 350 dia baru bisa naik, bisa terjadi, bisa diangkat. Jadi ada batasnya itu. Iya, ada batasnya, semua ada limitnya. Ada untuk misalkan nih dari pompa output pressure pompa kan misalkan di 350 nih. Ya. Nah dia ngangkat beban yang harus pressernya di atas 350 yang bakal sanggup. Oh berarti ngestak di situ. Nggak bakal sanggup. Untuk kerusakan bukan dari situ terjadi ya Pak? Iya. Ya kerusakan pada umumnya ya itu udah istilahnya udah udah makan usia lah istilahnya gitu. Pengecekan berkalanya gimana Pak? Untuk perawatannya? Untuk maintenance sendiri, untuk perawatan dari biasanya di oli pelumas ataupun untuk oli mesin tuh di 250 jam. Itu udah ganti. Penggantiannya ya oli, pakainya oli 40, SAF 40 ya, 15 40 atau 30. Nanti untuk penggantiannya oli sama filter itu wajib ganti itu. Itu olinya berapa? Kalau untuk PC 200 strip 7 ini sekitar 23,5 liter, 23,5 liter. Pakainya SAF 40. Terus untuk air cleaner, saringan udara itu tergantung dari kondisi ataupun lokasi kerja.
tidak bisa itu ditentukan karena kondisi kerja misalkan di daerah berabu ataupun di daerah tidak berabu, otomatis kan lebih cepat rusak air cleaner di daerah yang berabu kan, karena sedotan dari udara luar itu nanti ditunjukkan oleh dari monitor. Kalau air cleaner kesumbat dia kan ada monitor di situ, ada penunjukan dia monitor clogging air cleaner clogging kan, udah kebuntu ada. Di monitor ada, begitu tertutup makanya alarmnya kan bunyi. Nah, si operator harus membersihkan dari air cleaner atau saringan udara. Untuk oli hidrolik biasanya di standar penggantiannya tuh di 2000 sampai 3000 jam. Ini kan sistemnya jam bukan kilometer. Berarti beda sama mobil. Mobil, kalau mobil kan kilometer. Mobil tuh pakai putaran roda. Ya, sama aja sebetulnya itu. Tergantung dari Mobil kan pakai speed. indikator yang jadi panduan kan. Kalau ini kan hidup mesin langsung hidup. Ya. AM per meter diambilnya dari R dinamo cas. Ya. Dinamo cas untuk indikator baterai, untuk hidup AM ya. Kalau jenis olinya gimana, Mas? Kalau olinya tergantung, ada yang pakai Meditran, ada yang pakai produk oli kan banyak sekarang nih, ada yang pakai Meditran, Mastran, Pertamina punya kan, ada juga yang pakai merek yang lain lah. Itu kan tergantung dari lisensi orang tuh, pabrik. Ada yang Turalik, ada juga. Kami pakainya Meditran kalau nggak salah. Ya. Meditran paling sekitar kalau untuk oli mesin ya di 2500. Di 250. 250. Itu kalau yang seperti oli hidroliknya saya berapa itu, Mas? Hidrolik saya 10. Saya 10. Nah, karena lebih encer, dia perlu istilahnya yang lebih cepat kan. Lagian juga nilai kekentalannya tidak mempengaruhi dari komponen hidrolik. Hidrolik emang pada umumnya pakainya SAM 10. Ya. Kalau yang di bagian undercarriage-nya, Mas, misalnya yang kayak di final drive-nya? Final drive kita pakai oli standarnya 40. Kenapa pakai 40? Karena putaran final drive itu tidak sesuai dengan tidak secepat putaran mobil di gardan di mobil. Gardan di mobil berarti kalau putarannya lebih cepat berarti kan harus pendinginannya kan lebih maksimal kan. Karena dari nilai gesek mobil itu lebih cepat. Kalau ini kan putaran lambat, pakainya 40, SAM 40. Tapi akan lebih awet dikasih SAM 90. Cuman kan istilahnya sesuatu yang tidak itu istilahnya lebih bagus sih. Cuman speknya emang standarnya di SAM 40. Ya, beda dengan mobil. Kalau mobil kan gardannya tuh SAE 120 tuh, 40 ya. Karena putarannya gardan itu lebih cepat pada ini. Lebih cepat berarti kan lebih cepat panas istilahnya. Nah, di sebelah kanan saya ini ada unit yang bernama motor grader. Mari kita jauh sana. Ini adalah circle drive. Yang ini adalah timing valve dan ini wheels doing. Nah, yang ini adalah blade lift cylinder, juga blade lifter. Untuk yang ini adalah center shift cylinder. Selanjutnya yang melingkar ini adalah circle namanya. Nah, yang ini namanya blade trip cylinder. Ini adalah presurnya dan selang juga ke depan. Kompresornya nak di.
Selanjutnya itu adalah front axle. Ini adalah T-rod, dan ini adalah T-right right atau ban kiri sebelah kanan. Nah, yang ini adalah kabin yang kotak yang ada kacanya juga adalah kabin. Itu left hand blade lift. Nah, selanjutnya adalah circle throne yang sebelah kanan moldboard tail. Nah, ini adalah setir seperti mobil biasa juga. Nah, di sebelah kanan ada juga tuas-tuasnya, ada 5. Nah, mulai dari yang pertama yaitu sebelah kiri circle control lever, ini front wheel line, dan sebelahnya right hand blade lift. Nah, sebelah depan script, sebelah kiri articulation. Nah, selanjutnya ada namanya instrumen cluster bagian dashboard kalau di mobil biasa. Nah, yang ini adalah tuas pengunci mesin. Nah, di atas ada spion tengah, spot. Nah, yang ini adalah untuk tombol wiper. Selanjutnya itu tuas penggerak. Nah, ini mulai dari ini adalah untuk maju, tuas untuk maju. Ini adalah indikator untuk mundur, ada 6 percepatan mundur, 1 2 3 4 5 6. Nah, ini untuk tuas mundurnya. Selanjutnya itu untuk mundur tadi. Nah, yang untuk maju ada 6 percepatan juga, ada ini adalah tuas untuk parkir, ada tulisan parking. Nah, di atasnya ada nah, uniknya di sini pakai kipas. Nah, mungkin hanya itu. Yang ini tadi setir. Nah, sebelah kanan itu pedal gas. Ini pedal gas, yang ini untuk rem, ini untuk koplingnya, pedal kopling. Nah, bersyukur sekali pada di tempat ini juga ada unit yang di sebelah kiri saya, yaitu kompaktor. Nah, bersyukur sekali di sini banyak sekali unit yang tersedia, kebetulan ada di tempat ini. Mari kita ulik-ulik. Nah, kita sudah berada di atas unit kompaktor. Kita mulai dari identifikasi komponen ya, seperti yang terlihat di depan saya. Ini bernama, ini setirnya. Nah, untuk ini, oh berarti ini unit menggunakan transmisi otomatis ya. Ini pedalnya sebelah kanan, ini ada satu kayaknya untuk gas. Nah, di sini tombol tuas sebelah ini ada namanya ini, nah, vibrator switch. Tuasnya seperti ini sebelah kanan, ini untuk tempat minum. Nah, ini ada tutorial cara membebaskan dan mengaktifkan rem. Ini unit tempat fuse dan relay. Udah ya, clearance-nya udah di atas 80. Emang udah wajib ganti. Nah, masa juga ya. Ini kan overhaul.
Nah, mesin ini dipasang di doser D85 SS strip 1, strip 2 ya. Kebetulan kan spare partnya ini yang datang Marlboro. Oh ini yang untuk apa ya Pak? Ini ruang bakar ya, kan masuk sini nanti. Ya, yang jadi ini ganti baru semua ya? Ganti baru. Sepaket sama pistonnya Pak? Iya. Ya kalau pistonnya tergantung. Yang jelas ini ganti sama ring piston. Ini namanya apa tuh Pak? Liner. Liner ya? Iya, ruang bakar liner. Ruang bakar Sama dengan blok. Kalau mesin-mesin besar kan ada liner ya. Jadi untuk penggantian ataupun seandainya ada kerusakan tinggal ganti ini aja. Beda dengan mesin kecil. Mesin kecil langsung Mesin piston. kecil udah di Siliar langsung piston ya, ya? di oversize ataupun di apa namanya? Dipasang liner juga. Cuman kan nggak sama blok, dibawa sama bloknya ke bengkel. Kalau ini nggak perlu bawa ke bengkel, cuma ganti liner aja udah. Kalau ganti linernya, ganti piston? Tergantung. Tergantung. Ini kan pakainya kita standar, liner standar. Kalau emang piston udah standar dalam kondisi tidak rusak, berarti piston tidak perlu diganti. Kecuali, tapi yang setahu saya kalau udah ganti liner, berarti dia standar. Jarang orang pakai oversize. Kalau oversize terlalu banyak biaya, udah ganti liner, oversize, nanti pistonnya oversize juga kan. Ringnya juga oversize juga. Ini pakainya standar 125. Ini diameter dari liner sendiri ini 125 Ini Pak. Ini 12,5 cm ya? 12,5. 12,5 cm berarti ya Pak? Iya. 12,5. Menggunakan mata sorong. Ya pakai Sigmat nih. Kan 12,5 tuh. 125 engine 125.